Halo, selamat pagi Misla. Welcome back to iNews Today. Ocha, how are you? Kamu very pinkish hari ini ya? Hari ini saya pink fuchsia, kamu Pink kayak milky strawberry. Milky strawberry. Padahal ini ya, Valentine udah lewat ya. Tapi we love every color ya. Kita suka every color ya. Kita kan selalu semangat menyapa pemirsa iNews Today, kapanpun itu. Dan Togi, hari ini ada fakta menarik gitu ternyata. Ada apa? Fakta apa nih? Ini saya penasaran kalau seandainya Ocha bilang ada fakta ini menarik pastinya ya. Biasanya menarik banget. Pastinya. Gitu ya. 10 April ternyata diperingati sebagai hari work from home sedunia. Work from home, yeay! Kok kita di sini ya? Walaupun kita masih work from the office. It's okay. Yeah, Tapi kayaknya ada sebuah perubahan nih. Kalau seandainya dulu zaman-zamannya COVID, work from home ya. Yes. Kalau sekarang itu pemerintah ngomongnya itu work from anywhere. WFA ya. Iya. Nah, tapi selain WFA ada juga WFB. Apa tuh? Work from Bali. Wow, itu kita mau banget ya kalau work from Bali ya. Betul, walaupun memang kita yang ada di media ini belum bisa work from home dulu. Iya. Karena spirit kita adalah spirit menyajikan berita-berita terbaik untuk pemirsa di rumah. Benar gitu ya. sekali. Tapi kembali lagi hari ini tentu saja kita kembali senang begitu menyapa pemirsa ini sudah yang tentunya akan kembali hadir selama 1 jam setengah ke depan karena akan ada berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Ya, dan untuk edisi hari ini kita akan menginformasikan terkait dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter atau enggak mungkin mahasiswa di Unpad. Ini nanti kita akan ada informasi berikutnya terkait dengan kasus tersebut ya. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Rosalyn Jo, pemirsa inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Iya, pemirsa kita awali dengan informasi pertama. Hanya karena buang air kecil dan buang air besar di atas kasur, 2 anak balita babak belur menjadi korban penganiayaan dari pacar ibu korban yang tinggal di kamar kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, bahkan korban sempat menyekap kedua korban di dalam kamar setelah melakukan penganiayaan. Hidupin mas. Ya astagfirullahaladzim ya Allah. Sejumlah penghuni kontrakan di Penjaringan, Jakarta Utara membuka paksa pintu kamar kontrakan karena mendengar tangisan anak balita yang dikunci dari luar kamar. Setelah membuka pintu dengan kunci cadangan, didapati 2 anak balita yang menangis dan babak belur di bagian wajah akibat dianiaya pacar dari ibu korban. Menurut ibu korban yang berusia 31 tahun, anak-anaknya yang berusia 3 dan 4 tahun sering dianiaya oleh pelaku hanya karena anaknya sering buang air kecil dan buang air besar di atas kasur. Pelaku yang diketahui bernama Chandra menganiaya korban dengan cara memukul dan membenturkan wajah serta kepala korban ke tembok, dan ibu korban tidak berani untuk melaporkan penganiayaan tersebut karena diancam oleh pelaku. Lagi ngompol celana, pas dia bangun tidur, pas kita balik dari beli makan, anak saya dijambak, terus habis itu didokin ke tembok, ditendang, dipukul. Ini sering atau gimana sih Bu? Lumayan sering, setiap dia ngompol dan setiap dia berak di celana, dan setiap dia juga kalau ditanya dia nggak ngomong, dia digampar. Tidak lama setelah korban dievakuasi oleh para tetangga, pelaku yang kembali ke kamar kos kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas kepolisian, dan kini kasusnya ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, sementara itu serangkaian aksi kriminalitas kembali menghantui kota Jakarta dalam beberapa waktu terakhir. Iya, pemirsa, mulai dari perampok bersenjata api yang memberondong pemilik warung kelontong di Jakarta Pusat dan aksi curanmor yang marak di Jakarta Barat. Berikut informasinya. Seorang pria bermasker mencoba merampok sebuah warung kelontong di Jalan Cempaka Putih Tengah, Jakarta Pusat pada Selasa subuh. Pelaku yang membawa sepucuk senjata api beberapa kali melepaskan tembakan untuk menakuti wanita penjaga warung. Namun teriakan histeris korban membuat pelaku panik dan memancing perhatian warga. Sendirian mas pelakunya tuh. Sendirian? Pelakunya sendirian. Tiba-tiba datang? Tiba-tiba datang langsung nodongin itu.
senjata api ya, senjata api rakitan itu. Karambaknya ya? Iya, karambaknya nembakin karambaknya itu mbaknya lari ke belakang dia, langsung ngumpet ya. Meski selamat dari maut, wanita penjaga warung kelontong hingga kini masih trauma. Korban telah melaporkan kejadian itu ke Polsek Cempaka Putih dengan menyertakan bukti-bukti video rekaman CCTV. Sementara di Jalan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor warga pada Selasa subuh. 4 pelaku berbagi tugas mencuri 2 sepeda motor jenis Matic. Tampak salah satu motor yang dicuri gagal dihidupkan mesinnya, namun tetap dibawa dengan pengawalan. Menurut warga, aksi curanmor kerap terjadi di lingkungan mereka. Karena ya kan, jadi kejadian ini bukan sekali gitu. Jadi ini sudah 2 kali dalam sebulan. Gitu. Nah, dia itu sama pelakunya 4 orang juga. Dari 4 pelaku itu bulan puasa kemarin itu, jadi tanggal 7 Maret kemarin itu hampir 2 motor karena ketahuan sama warga. Jadinya akhirnya 1 motor yang dibawa. Nah, habis selang dari sini setengah jam kemudian dia di Kepaduri juga sama, pelakunya sama. Meski warga telah melaporkan kasus ini ke Polsek Kebonjeruk, namun hingga kini para pelaku masih belum teridentifikasi meski wajah mereka terlihat jelas. Dari Jakarta, Raditya Jaya dan Miftahul Gani, iNews melaporkan.